Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Virgian Distanto dari kelas TI 19D5 Universitas Pelita Bangsa. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem operasi iOS. Nah, sebelum kita membahas sistem operasi iOS, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan sistem operasi itu. Sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna. Nah, hubungan antara komputer dan sistem operasi itu kalau kita ibaratkan atau analogikan itu seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar. Di mana tanpa adanya bahan bakar, tentu saja kendaraan bermotor tidak bisa berjalan atau dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, sama halnya seperti sistem operasi ini, di mana kita tidak bisa menggunakan perangkat komputer apabila tidak adanya operasi sistem atau sistem operasi ini. Begitu. Setelah kita mengenal apa itu sistem operasi, nah kita sekarang langsung ke pembahasan untuk sistem operasi iOS. Nah, pengertian sistem operasi iOS. Sistem operasi iOS atau iPhone Operating System merupakan sistem operasi seluler yang dibuat dan dikembangkan oleh Apple Inc. Khusus untuk perangkat kerasnya. Ini adalah sistem operasi yang saat ini memberdayakan banyak perangkat seluler perusahaan, termasuk iPhone dan iPod Touch. Itu juga mendukung iPad sebelum pengenalan iPad OS pada tahun 2019. Operasi sistem iOS ini adalah sistem operasi terpopuler kedua di dunia setelah Android. Nah, akan tetapi iOS itu berbeda dengan Android. Karena Android itu menggunakan sistem operasi yang dikembangkan secara open source atau terbuka. Nah, sedangkan Apple ini lebih memilih mengembangkan iOS itu secara tertutup atau closed source dan hanya yang merek Apple saja yang bisa menggunakan sistem operasi iOS ini. Nah, sekarang kita membahas tentang sejarah iOS. Sistem operasi iOS ternyata rilis pada tahun 2007, yang mana hal ini muncul bersamaan dengan adanya iPhone 3G. Awalnya iOS populer dengan nama iPhone OS dan tidak memiliki toko aplikasi. Dengan demikian, iPhone hanya menggunakan berbagai aplikasi bawaan yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Apple terus memperbarui sistem operasi iOS, tepatnya setahun setelahnya. Dalam hal ini, orang-orang dapat menemukan versi 2 dari iPhone OS yang compatible untuk iPhone 3G. Di dalamnya juga terdapat toko aplikasi App Store yang populer sampai sekarang, dan alhasil pengguna iPhone di dunia dapat menambah koleksi aplikasi di perangkatnya. Kemudian iPhone OS terus berevolusi hingga pada tahun 2009, Apple kembali merilis iPhone OS 3 dan iPhone 3S. Versi ini menawarkan dukungan in-app purchase atau pembayaran dalam aplikasi. Selain itu, pengguna juga dapat menemukan fitur copy paste. Nah, setahun setelahnya, iPhone OS berubah atau berganti nama menjadi iOS. Pada akhirnya, orang-orang dapat mengenal iOS 4 dengan fitur-fitur inovatif. Sampai sekarang, Apple terus mencoba dan meningkatkan pengalaman pengguna dengan cara memperbaharui sistem operasi tersebut, di mana orang-orang bahkan sekarang itu sudah menggunakan iOS 15 yang dirilis pada tanggal 20 September 2021. Kelebihan sistem operasi iOS. iOS sendiri memiliki kelebihan tersendiri jika dibandingkan dengan OS mobile lainnya seperti Android, Symbian, dan Windows Phone. Berikut ini adalah beberapa kelebihan iOS. Yang pertama,
lebih stabil karena dikembangkan dan terintegrasi langsung dengan hardware-nya atau iPhone atau sejenis produk Apple lainnya. Yang kedua, memiliki toko aplikasi yang solid berisi banyak aplikasi dan game, yaitu App Store. Yang ketiga, terintegrasi dengan produk Apple lainnya seperti MacBook dan iPad. Nah, jadi bisa saling terhubung antara iPhone, misalnya HP iPhone dan laptop merek Apple. Yang keempat itu secara rutin diupdate oleh Apple dengan berbagai fitur baru. Seperti sekarang itu sudah sampai ke fitur iOS 15. Seperti itu. Nah, selain kelebihan, ada juga kekurangannya. Apa sih kekurangan sistem operasi iOS? Yang pertama itu hanya tersedia di iPhone saja. Jadi ketika kita menggunakan produk atau handphone atau apapun selain dari merek Apple, itu tidak bisa menggunakan sistem operasi iOS. Yang kedua, lebih banyak aplikasi dan game berbayar. Yang ketiga, kode sumbernya tertutup sehingga kita tidak bisa ikut mengembangkannya. Yang keempat, terkadang iPhone versi lama tidak dapat diupdate ke iOS terbaru atau versi terbarunya. Seperti itu. Nah, itu dia sedikit penjelasan tentang sistem operasi iOS ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan referensi kita semua tentang sistem operasi buatan Apple ini. Ya, sekian dari video dari saya. Kurang dan lebihnya itu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.